Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer yang telah melakukan pendataan lewat aplikasi pendataan honorer BKN. Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dan evaluasi dari hasil pendataan honorer non-ASN, Kepala BKN belak-belakan soal pendataan honorer non-ASN ini. Katanya, honorer bodong siap-siap saja. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kepala BKN belak-belakan soal pendataan non-ASN, yang mana honorer bodong siap-siap saja, katanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan perkembangan proses pendataan non-ASN atau honorer di hadapan Komisi 2 DPR RI. Pendataan honorer telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai 1 sampai 22 Oktober 2022 yang lalu. Namun, sampai 31 Oktober 2022, sebanyak 120 instansi tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi masing-masing. Perinciannya, 120 instansi itu terdiri dari 108 instansi pemerintah daerah dan 12 instansi pemerintah pusat. Azwar juga menyebutkan, sebelum dilakukan uji publik, data yang masuk 2.421.100 honorer. Setelah melalui uji publik, jumlahnya tinggal sebanyak 2.360.723 orang honorer. Namun dari jumlah tersebut yang sudah menyampaikan SPTJM sebanyak 1.817.395 orang saja. Sedangkan yang belum menyampaikan SPTJM sebanyak 543.328 orang. Ujar Azwar Anas dalam forum rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta pada hari Senin 21 November 2022 beberapa hari yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Azwar menegaskan bahwa penataan honorer ini bukan dalam rangka untuk pengangkatan mereka menjadi ASN. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, tegas Azwar Anas. Sekarang, bagaimana dengan honor bodong? Katanya honor bodong siap-siap saja. Diberi kesempatan berbicara, pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana mengatakan pihaknya akan menyisir lagi data honorer yang sudah diinput. Katanya kami masih mencoba memilah-milah dan memperbaiki data yang masuk. Setelah komplit, masih perlu diverifikasi oleh lembaga independen, ujar Bima. Dia menyebutkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP yang kemungkinan melakukan verifikasi data honorer. Alasannya, cakupan instansi cukup banyak dan luas sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BKN. Terlebih, jika ditemukan ada data honorer bodong, BKN tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Jadi keterlibatan BPKP dianggap penting. Sementara terkait masih ada 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM, Bima memberikan penjelasan. Dikatakan memang ada bupati yang karena ingin berhati-hati memerlukan kecermatan sehingga keterlambatan menyerahkan SPTJM. Namun lanjutnya memang ada kepala daerah yang tidak jelas sikapnya terkait SPTJM ini. Ada juga yang tidak jelas mau memberikan SPTJM atau tidak, ungkap Bima Haryawibisana. Nah, ini informasi yang Bapak Ibu tentang tindak lanjut dari hasil penataan honorer non-ASN melalui aplikasi BKN, di mana setelah dievaluasi masih banyak honorer yang dikhawatirkan atau diragukan keberadaannya. Artinya datanya ini masih perlu ditelusuri ulang dan diverifikasi dan divalidasi. Inilah informasinya.
Semoga Bapak Ibu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga data Bapak Ibu yang telah sampai di BKN benar adanya sebagaimana adanya. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.